Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini saya akan membahas yang berkaitan dengan sistem informasi pengelolaan aspirasi daerah dan masyarakat. Sebenarnya SIPATMA ini adalah merupakan, ya dulu kita kenal dengan namanya SIUPPD gitu ya, Public Asmas gitu ya. Jadi ini diintegrasikan dalam satu sistem yang kita sebut dengan nama SIPATMA. Dashboard SIPATMA ataupun front dari SIPATMA secara umum nanti terlihat seperti ini. Ada 3 jendela yang terlihat secara umum. Pertama adalah public, DPD atau sekretariat. Nah ini nanti dari aspirasi daerah. Itu yang menginput itu adalah sahli ya, staf ahli. Nanti kita lihat proses teknisnya seperti apa. Kemudian kalau di kementerian ini lebih kepada bagaimana nanti pihak kementerian akan melakukan approve jika itu memungkinkan ya. Approve maksudnya apakah aspirasi dari masyarakat yang diajukan kepada kementerian lembaga itu diakomodasi atau tidak oleh kementerian. Jadi tujuan akhirnya sebenarnya untuk melihat feedback ataupun evaluasi kinerja aspirasi lah ya, kinerja aspirasi dari DPD RI ya. Kira-kira seperti itu. Untuk secara teknis nanti 3 ini akan kita buat bagaimana publik membuat aspirasi maupun bagaimana sahli menginput dan bagaimana kementerian melakukan approve. User SIPATMA ini sebenarnya secara umum ada 6, yaitu sahli sendiri, dan sahli juga bisa sekretariat. Sekretariat ini nanti umumnya apabila ada aspirasi masuknya diajukan kepada dewan gitu ya, tapi melalui jendelanya sekretariat ataupun ke kantor lah kira-kira gitu, bukan di daerah ya. Sedangkan kalau publik ini adalah seluruh masyarakat Indonesia yang ingin mengajukan aspirasi kepada DPD ya. Nanti prosesnya kalau publik ini mereka harus melakukan registrasi ya. Registrasi nanti kita coba dalam sistemnya ya, melakukan registrasi agar menjaga juga keabsahan daripada aspirasi itu. Admin umumnya adalah menginput data-data yang berkaitan dengan perencanaan yang akan berjalan ya. Perencanaan maksudnya seperti baik itu RKP ya, RKP ataupun APBN. Tujuannya nanti bagaimana kita melakukan harmonisasi antara aspirasi publik dengan masa reses ini ya. Nah ini sebenarnya tujuannya nanti ke sini. Oke. Kemudian anggota. Nah ini anggota secara umum bisa melakukan akses sama seperti sahli. Para senator bisa mengetahui aspirasi yang sedang diajukan atau yang sedang diinput gitu. Kemudian juga bisa mengetahui jumlah aspirasi. Dia juga mengetahui nanti aspirasi dari total seluruh aspirasi yang ada di DPD. Sedangkan kalau kementerian lebih kepada melakukan approve dalam sistem jika itu merupakan bagian dari program kegiatan kementerian yang sesuai. Nah tentu ini butuh tindak lanjut ya, bisa tindak lanjut maksudnya bagaimana kita membuat kementerian ini bisa bekerja sama dengan sekretariat dalam rangka untuk mendapatkan informasi tentang apa-apa aspirasi yang diakomodasi di dalam program kegiatan kementerian yang sesuai. Integrasi aspirasi masyarakat dan daerah dengan pemerintah ini sebenarnya kita melakukan mencoba mengharmonisasikan antara aspirasi masyarakat umum, kemudian konstituen daripada anggota, mengelaborasi menjadi sebuah aspirasi ataupun rekomendasi yang diikat ke dalam government. Maksudnya bisa saja itu usulan program kegiatan misalnya pembangunan infrastruktur. Nah tentu kan KL terkait nanti ke pemerintah. Bisa jadi hanya dalam bentuk usulan atau rekomendasi, itu bisa jadi DPD sendiri gitu ya.
Jadi tergantung daripada apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat maupun daerah. Secara umum seperti itu. Permasalahan dalam perencanaan umumnya antara usulan maupun antara perencanaan dalam RKP dan APBN itu kadang tidak sesuai ya, sehingga kita harus antisipasi perencanaan atau aspirasi yang kita usulkan itu apakah masuk ke dalam APBN atau APBNP. Contoh kemarin masa reses 2 misalnya, periodenya ini kalau kita ajukan di 2021 RKP atau APBN ya tentu sudah tidak bisa ya, karena sudah memiliki perpres ya, kemungkinan akan diajukan di APBNP 2021. APBNP umumnya nanti sekitar bulan 6 akan dibahas. Nah, secara teknis sebelum masuk ke dalam teknis penggunaan aplikasinya, jadi sebenarnya ini ringkasannya adalah mekanisme kerja si PATME itu. Pertama, admin akan melakukan input yang terkait dengan RKP pemerintah, kemudian yang berkaitan dengan agenda prioritas pada masa reses. Oke. Nah, di situ yang memasukkan agenda prioritas dan RKP itu adalah Puskada ataupun admin. Jika itu udah selesai, maka proses reses berlanjut. Nah, proses reses ini hasilnya akan diinput oleh Sahli dan itu dapat dilakukan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Input yang dilakukan oleh Sahli itu menjadi dokumen yang tentu saja akan dibahas oleh masing-masing komite. Tentu sebelum proses pembahasan, maka aplikasi si PATME akan melakukan analisis maupun rekapitulasi untuk diajukan kepada anggota baik komite 1-4 untuk dilakukan proses pembahasan. Proses pembahasan ini akan menjadi sebuah dokumen usulan. Tentu usulan ini nanti bisa kepada pemerintah gitu ya, pemerintah maupun ke DPD sendiri. Jika itu kepada pemerintah, maka ketika itu memang diakomodasi oleh pemerintah yang dilakukan tadi saya bilang approve dari kementerian, maka kita bisa mengetahui feedback yang menjadi evaluasi bagi DPD RI secara keseluruhan yang berkaitan dengan usulan kepada pemerintah. Oke, baik. Sekarang kita akan coba teknisnya. Pertama, kita akan coba usernya tadi ada 6. Kita akan melakukan usernya itu public dulu. Public. Oke, kalau public, pertama kita kunjungi dulu situsnya, yaitu sementara masih di-upload di sini ya, diri.id si PATMA. Oke. Nah, ini dia frontnya ya, sementara frontnya seperti ini. Nah, yang pertama harus dilakukan oleh masyarakat umum itu melakukan registrasi. Ya, misalnya saya tulis registrasi, nama saya di sini ya. Ini misalnya emailnya apa? Emailnya tentu yang terdaftar dan resmi ya. Emailnya apa saja boleh selain Gmail, Yahoo Gmail boleh gitu ya. Ini saya coba, saya menggunakan sini APPS application ya. Ini sekelamin laki-laki, pendidikannya itu ini contoh ya, saya doktoral, profesinya dosen, alamatnya. Nah, tentu ketika kita melakukan submit seperti ini, aplikasi ini akan mengirim email ya. Jadi ini di sini ada pesannya, proses registrasi berhasil. Silahkan periksa email yang Anda daftarkan dan klik pada link yang tersedia di email Anda untuk mengaktifkan akun Anda gitu ya. Artinya kalau kita tidak melakukan registrasi dari email kita tadi, maka aplikasi dia belum bisa login. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke itunya ya, email kita tadi yang kita daftar. Saya tadi daftar residenkaro.apps@apps.ipb.ac.id. Oke. Nah, ini dia si PATMA no reply verifikasi user si PATMA. Nah, ini berarti kita sudah diberi informasi dari aplikasi si PATMA. Tujuan penggunaan email ini ya terutama untuk keamanan aja sebenarnya. Jadi nanti nama username-nya adalah email kita masing-masing. Oke, ini kita klik.
Oke, Hai Rasidin KS, klik di bawah ini untuk mengaktifkan akun Anda. Kita klik di sini. Oke, nah ini akun kita sudah aktif. Nah, berarti tinggal kita login dengan nama kita tadi. Tadi saya loginnya. Nah, perlu diketahui sistem ini akan membuat secara otomatis passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita buat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita sign in. Nah, ini udah masuk. Oke. Nah, kita bisa lihat riwayat aspirasi dari kita. Nah, ini belum ada karena memang kita belum melakukan aspirasi. Nah, sekarang saya coba sampaikan aspirasi. Nah, oke. Nah, ini otomatis sistem yang membuat, berarti ini masa sidang 2. Nanti admin bisa mengeset secara otomatis masa sidang atau masa resesnya itu masa keberapa dan tahun keberapa gitu ya. Oke, di sini kita tinggal isi, katakan saya dari Jawa Barat ya, Jawa Barat, kabupatennya. Ini contoh membuat aspirasi bagi publik ya, Kota Bogor, kecamatannya Bogor Barat ya. Uraian masalahnya, misalnya saya sebutkan di sini jalan, ini contoh aja ya, Jalan Pramaga relatif sulit untuk dilewati gitu ya, karena hampir sekitar 80-75% jalan mengalami kerusakan gitu ya. Ya. Usulan programnya misalnya saya usulkan itu yang berkaitan dengan ya renovasi lah ya, renovasi atau peningkatan jalan di Dramaga. Ini contoh kasus ya. Kalau punya proposalnya lebih bagus, tinggal di browse, diupload gitu filenya ya. Kalau nggak ada ya kosongkan aja, submit. Oke, jika saya submit maka saya sudah punya riwayat 1 aspirasi. Kita bisa klik. Nah, ini data aspirasi saya, Jalan Dramaga, renovasi, peningkatan ini, dan statusnya proses review. Nah, ini bagi publik melihat seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita asumsikan ini sudah selesai. Oke, bagaimana admin bisa melihat itu? Nah, kita masuk sebagai admin, contoh kasus ya, adminnya ini, sign in. Nah, di sini admin, tadi aspirasi yang baru ini udah masuk nih. Nah, ini kita lihat di sini, status internal kita belum diajukan, status APBN juga belum diajukan, komitenya juga belum. Ya, yang ngajukan aspirasi publik yang di sini sumbernya publik ya, itu adalah Rasidin KS. Nah, nanti tugas admin untuk menyesuaikan semua. Contoh kalau kita sesuaikan, bisa kita edit di sini. Nah, ini namanya yang ngajukan Rasidin, pendidikannya doktoral, profesinya dosen, alamatnya ini. Jadi lengkap yang membuat aspirasi walaupun dia memberi atau membuat aspirasi langsung melalui sistem. Tentu untuk menentukan komite 1, 2, dan 3, karena asumsinya kita anggap masyarakat itu nggak tahu lah ya komite yang ada di DPD itu, maka di sini tugas admin seperti ini ya. Jadi ketika kita lihat tadi gini, admin bertugas untuk melakukan editing yaitu puskada. Oke, nah, sekian dulu, nanti kita lebih detail kita akan lihat lagi. Sekarang kita akan masuk ke materi yang berkaitan dengan admin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.